Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi bersama Dunia Mekanik Motor ya. Nah, di video kali ini saya mau mentutorialkan bagaimana cara pelepasan setang punya motor Vario 125 150 Honda Beat sama ya teman-teman. Nah, jadi sistemnya kita menggunakan sistem press, jadi tidak ada kata yang dipalu-palu gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita langsung saja simak di video berikut ini. Nah, pertama-tama kita letakkan dulu askreknya, kemudian kita paskan di sini dengan tatakannya dan juga dengan sudut penekanannya. Kemudian diganjel pakai mur 14 ya di situ supaya tidak terlalu mending ketika di press ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini prosedurnya. Oke ya, setelah kita paskan, usahakan ganjelnya itu yang pas ya teman-teman. Goyang sedikit juga nggak apa-apa asalkan nggak terlalu nungging. Nah, ketika proses pengepresan seperti ini, itu yang perlu diperhatikan adalah ujung presnya itu jangan sampai menyentuh setiknya ya teman-teman. Jadi setiknya krokas itu kalau menyentuh ketika kita press ini kan menggunakan tenaga konstan ya. Nah, maka di situ nanti akan melewat nanti kalau kesenggol dengan ujung dongkraknya. Nah, jadi seperti ini. Maka kita gunakan pen dan juga pen big end dan juga pen piston yang kita las ya untuk melakukan proses pendorongannya. Kemudian setelah terlepas, kita langsung saja cek di manakah yang kalah. Tapi biasanya itu yang kalah di bagian big end ya. Nah, tuh ya bisa kelihatan big endnya itu sudah tergerus oleh rocesan ya. Nah, ini diakibatkan oleh sering telatnya si konsumen itu ganti oli ya teman-teman. Nah, tuh kan kalau di motor matic yang sebelah magnet itu kan ada plat olinya ya. Nah, di situ biasanya kalau terlalu parah yang setanya yang kocak itu kebanyakan di dalamnya situ ada banyak kotorannya ya. Nah, jadi untuk melakukan pembukaannya di sini saya menggunakan sistem pendorong ya. Jadi big end-nya ini kita dorong keluar sampai membuka platnya. Teman-teman tenang saja ya, mungkin di sini agak kelihatan ada yang kurang setuju mungkin ya, karena plat oli ini harusnya nggak boleh dilepas. Tapi di sini kebanyakan saya lakukan pelepasan ya, itu untuk meyakinkan semuanya bahwasanya di bawah plat olinya itu sudah nggak ada lagi kotoran. Nah, untuk pemasangannya pun sendiri kita cukup mudah ya, kita punya alatnya juga untuk pemasangannya, jadi tidak peok-peok ya. Jadi makanya di situ kan kita ganjel menggunakan plat kopling itu ya. Nah, tujuannya itu kan si plat olinya ini kan lebih tinggi daripada daun kurkasnya ya. Nah, kemudian setelah agak berat sedikit, tuh pinggirannya kita congkel seperti ini. Nah, oke tuh ya. Nah, di sini itu tuh bisa dilihat ya, itu dalamannya sudah ada pasirnya dan juga ada residu-residu daripada gesekan-gesekan ya, dan juga kerak-kerak oli. Nah, ini biasanya yang paling parah plat oli di sini itu full kotoran. Kemarin itu kita bongkar Mio ya, itu full sekali kotorannya. Nah, di situ kalau kita gunakan hanya kita gunakan semprot-semprot, kurang yakin untuk kebersihannya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini untuk cara membuka plat olinya. Nah, untuk langkah berikutnya kita dorong kembali si pen askreknya ini atau big end-nya, itu kita gunakan pen piston Genio yang 12 mili, kita las dengan big end bekas ya teman-teman. Nah, di situ itu ada celahnya. Nah, jadi seperti ini supaya tidak nanti terkena daunannya. Nah, kemudian untuk langkah berikutnya kita lepaskan dulu untuk bearingnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk pelepasan bearing itu kita tetap gunakan tracker cangkang seperti ini ya. Nah, tuh ya, kita press, kemudian dia nanti akan keluar sedikit demi sedikit. Nah, jadi seperti ini proses pelepasan bearing yang sebelah kiri punya motor matic ya. Nah, jadi teman-teman kalau motor matic itu biasanya setangnya itu bagus, cuman suaranya itu kemerengseng ya. Jadi itu kita harus pakai khusus. Jadi trackernya itu supaya kita tidak susah-susah bongkar setang, itu kita harus punya trackernya. Nah, melainkan di sini saya menggunakan kerja seperti ini ya. Nah, yang penting halus, nggak ada palu-palu yang dibugem-bugem untuk pelepasan bearing dan juga ini. Nah, di sini bearingnya nanti akan mau saya pakai lagi ya teman-teman. Jadi di sini motor ini sebetulnya halus untuk mesinnya, cuman ada suara kasar
yang atos ya, jadi tak 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 gitu untuk suaranya. Untuk putaran askreknya itu masih terasa halus ya. Nah pokoknya kedepannya kita pakai oli yang bagus saja, itu saja kuncinya ya. Nah untuk pelepasan bearingnya sudah kita lakukan, kemudian kita dorong lagi untuk big end nya, pelepasannya ke dalam ya teman-teman, nggak keluar terlalu jauh. Kalau keluar nanti dorongnya, maka kita langsung saja masukkan ke dalam seperti ini. Nah jadi kita gunakan sambungan asok. Nah, ya. Setelah terlepas ya, di sini kita bersihkan untuk plat olinya dan juga askreknya, dan juga kita teliti lagi apakah ada yang kurang lagi ya teman-teman. Kemudian di sini kita langsung saja untuk melakukan proses ke pemasangannya setelah melakukan proses pembersihan. Nah di sini untuk proses pemasangannya itu yang perlu diperhatikan, kalau motor matic itu kan ada lubang. Nah lubang itu harus lurus menghadap ke depan. Nah itu kan yang sebelah magnet itu harus big end-nya yang berlubang ya teman-teman. Nah jadi jangan sampai kebalik, tuh lubang yang kecil itu harus menghadap ke depan. Nah itu tujuannya yaitu supaya nantinya pelumasannya lebih maksimal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah itu plat oli itu sebetulnya hanya filter ya. Nah jadi sebelum masuk ke setang, oli itu benar-benar halus atau benar-benar nggak ada residu karena terkena gaya sentrifugal yang diakibatkan kotoran-kotoran yang lolos dari filter oli yang dari bawah, kemudian difilter lagi di bagian kruk as di sini. Konsepnya seperti kampas gandanya Grand itu ya, kan sebelum masuk setang itu kan di saring dulu di bagian kampas ganda, maka di situ kan banyak ya. Nah untuk pemasangannya di sini kita cek. Nah kalau sudah kanan dan kiri itu tidak ada yang renggang, berarti pengepresannya itu lurus. Tapi kalau ada yang menggang, berarti pengepresannya kita itu menceng ya. Nah jadi seperti ini tutorialnya. Sebelum kita memasukkan big end, di sini kita lumasi dulu supaya masuknya itu lebih enak ya teman-teman. Nah jadi seperti ini untuk melakukan pengepresannya. Untuk pemasangan plat olinya nanti saja ya teman-teman. Nah ini kita paskan dulu seperti askrek-askrek biasanya ya. Nah jadi kita ukur dulu untuk kelurusan atau kesejajaran daun kruk as ini. Kita bisa mal pakai jangka sorong ya, itu kan jangka sorong kan rata ya untuk bagian pinggirannya. Nah setelah rata langsung saja kita press seperti ini. Nah untuk pengepresan di sini ini teman-teman harus hati-hati ya, jangan sampai menceng terus dipaksakan, yang ada nanti akan rojesnya itu akan bengkong ya teman-teman, dan juga nyekrap nantinya di bagian daun kruk asnya. Jadi seperti ini pelan-pelan kalau untuk pemasangannya. Nah kalau untuk pelepasannya bebas ya teman-teman. Kalau untuk pemasangannya kita harus lebih teliti lagi ya. Nah tuh ini sebetulnya masuk sedikit. Nah cuman kan dia agak goyang kanan goyang kiri ya, itu mengakibatkan begah di bagian sisi sampingnya. Nah jadi seperti ini contohnya kalau yang begah. Nah tuh bagian belakang rapet tapi bagian depan itu renggang. Nah itu adalah pengepresan yang miring ya. Nah kemudian untuk mengantisipasinya sebelum masuk terlalu jauh, nah itu kita dorong lagi, kita ratakan lagi sebelum kita lakukan pengepresan yang serius ya teman-teman. Nah jadi seperti ini tuh kan, dia ngangkat lagi, pergerakan stang pun juga penak ya. Nah jadi seperti ini, kita pelan-pelan kalau sudah masuk kita yakin, kita langsung saja tekan press ya. Untuk celahnya di sini saya pakai 0,05 ya, untuk pakai celah fuller itu loh ya. Nah jadi seperti itu. Kalau lebih bagus lagi diukur dulu sebelum ke proses pembukaannya, kanan dan kiri daun akrabnya itu berapa untuk celahnya ya, nanti akan ketemu sendiri celah yang di dalam setangnya. Oke teman-teman, kita langsung saja paskan lagi. Nah jadi seperti ini, celahnya harus diperhatikan ya karena ini sangat presisi. Oke, setelah rata seperti ini dan juga celahnya sudah cukup bagus ya teman-teman. Nah oke, kita perhatikan lagi celahnya di bagian stangnya, itu yang penting ya. Nah kemudian kita ukur lagi untuk kerataannya antara daun kruk as dan kanan dan kirinya itu kita luruskan dulu ya teman-teman, nggak usah langsung pakai dial, kita luruskan dulu yang ini yang penting karena ini kan sudutnya 90 ya. Nah
Kemudian kalau sudah lurus, nah ini kita nggak sulit ya. Nah goyangannya itu atau olengnya itu nggak terlalu banyak. Nah kita kan sudah menjadi acuan di daun askreknya tadi ya. Nah tuh itu langsung ketemu 0,03 untuk goyangannya atau keolengannya. Sebetulnya ini sudah masuk kategori apa namanya, toleransi ya, 0,03. Cuman kita lebih yakin lagi, kita luruskan lagi ya teman-teman, supaya lebih maksimal untuk kerjaan kita. Nah untuk pensenteran motor matic atau askrek matic ini kita bebas ya, mana yang digeser kanan diri, mana yang diketok masuk dan keluarnya itu bebas, baik di bagian CVT maupun di bagian magnetnya. Nah tetapi di sini saya biasakan kalau yang mau digeser itu di bagian magnet ya teman-teman, yang dipukul kanan kiri geser itu bagian magnet tuh kan ya. Itu kalau kita pemukulannya itu tepat pasti nanti akan center. Nah tuh agak goyang sih sedikit, cuman ini sudah lebih dari toleransi ya. Tuh kita mau cari lagi ya secara pelan-pelan. Nah ini agak sabar dulu kalau mau melihat bagaimana cara pensenterannya ya. Nah jadi diamati baik-baik. Untuk penggeseran kanan dan kiri itu saya ini kan contohnya di bagian magnet. Nah di sini di bagian CVT-nya ya. Tuh goyangannya kan 0,05 di sini ya, itu nggak boleh ya, nggak boleh, itu 0,05 itu nggak boleh. Nah kemudian kita harus luruskan dulu. Nah di sini penggedoran itu masuk ke dalam ya. Nah tuh samping agak masuk ke dalam, kita coba cek lagi apakah sudah mendingan. Tuh ya, tuh agak masih belum ketemu. Kalau tadi penggedorannya di bagian magnet kan nyamping ya. Kalau di sini agak masuk maupun keluarnya, kita cek dulu mana jarum yang tenggelam atau yang rendah. Nah, di sini jarum yang rendah itu yang akan kita pukul ya, teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, kalau di bagian lurus dengan big end itu nanti kita kalau bagian yang rendah itu kita begah seperti ini ya teman-teman. Nah oke, kita mau cari dulu, nanti akan ketemu apakah kurang begah ataukah kurang masuk atau kurang rapat ya. Tuh kan lebih kecil ya untuk keolengannya. Tuh kita mau cek lagi di bagian mana sih yang jarum yang paling rendah. Nah kalau yang paling rendah anggap saja sudutnya itu 90 dengan big end, itu pas nanti akan diketok, jangan dibegah. Nah seperti ini contohnya, ini bersudut 90 ya teman-teman. Nah kita mau cek lagi sebentar. Oke jadi seperti ini, nanti lebih jelasnya saya mau kasih di video detailnya ya secara teori untuk bagaimana cara pensenterannya yang bagus. Nah di sini tuh ya, kita mau cari dulu jarum yang terendah itu nanti yang akan kita pukul atau yang akan kita atur. Nah ini membentuk sudut sekitar 90, nggak lurus dengan big end, kita pukul ke dalam ya seperti ini. Tuh kan langsung ketemu kan, tuh goyangannya sudah 0,01 ya. Nah jadi kita mukulnya tidak asal mukul. Nah ini kita pun palunya juga pakai palu kuningan, jadi tidak akan cacat di bagian askreknya ya. Tuh coba perhatikan. Nah kalau kita mau belajar itu pasti bisa ya teman-teman. Nah kita coba cek di bagian magnetnya juga seperti ini. Tuh kan sudah lurus sekalian, sudah sajar sekali, itu sudah 0,0 itu ya. Tuh itu kan ada karatnya itu ya. Nah itu agak goyang sih sedikit, tadinya sudah 0 ya. Tuh itu ada karatnya di bagian askreknya, maka yang terjadi adalah agak goyang sih jarumnya. Tapi di sini kalau dilihat dengan mata, dengan kasat mata itu sudah lurus ya teman-teman. Nah jadi seperti ini untuk bagaimana caranya ya untuk pensenterannya. Oke mungkin itu saja, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih ya teman-teman.